Sejak kecil mungkin kita diajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Berarti tidak bergantung kepada banyak orang. Apa-apa harus dikerjakan sendiri. Dan itu seringkali dicirikan sebagai seorang yang dewasa. Kedewasaan identik dengan kemandirian. Lakukan segala sesuatu mandiri, sendiri, dan sendirian. Namun kalau kita mau jeli dan memperhatikan dengan seksama, apakah kemandirian yang kita bangun dalam diri kita atau sengaja dibangun dalam diri kita sebuah kemandirian yang sehat? Bukankah pada faktanya dan menurut kacamata iman, tidak dapat satu orang pun yang sendirian? Tuhan sempat mengatakan pada saat manusia pertama diciptakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berarti pada dasarnya manusia tidak bisa sendirian. Dan juga kalau seorang berjuang sendirian, apa-apa serba sendirian, sebenarnya dia sedang menyalahi dan menyangkali kodratnya sendiri. Bahwa dia tidak bisa sendirian. Bukankah juga dalam berjuang dalam hidup ini, tidak pernah dan jangan pernah seseorang bertarung sendirian. Kita butuh kekuatan yang pertama pasti dari Tuhan. Dia pencipta kita. Dan kemandirian kita bukan berarti kita melepaskan diri kita dari kebergantungan kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak punya apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Karena itu pesan sabda Tuhan, jangan pernah bertarung sendirian. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Samuel 17 ayat 37 lalu dilanjutkan ayat 45 sampai 47. Dibacakan dari versi Alkitab yang terbuka. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud berkata kepada orang Filistin itu, kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Akan tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkanmu dan memenggal kepalamu. Pada hari ini aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar di hutan sehingga seluruh bumi mengetahui bahwa ada Allah bagi Israel. Dan supaya semua umat ini mengetahui bahwa Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang atau tombak. Sebab Tuhan yang berperang dan Dia akan menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Kisah Daud melawan Goliat adalah sebuah kisah yang sudah sangat inspiratif di mana-mana. Cerita tentang satu sosok yang kecil, lemah, tampak tidak berdaya, bahkan diragukan kepiawaiannya melawan musuh yang besar itu, yaitu Daud. Sungguh menjadi satu inspirasi buat setiap orang. Buat jangan remehkan orang kecil dan juga jangan merasa diri kecil. Tetapi kita yang kecil-kecil ini bisa melawan yang besar bila Tuhan Maha Besar beserta dengan kita. Kalau kita perhatikan memang tampaknya 1 lawan 1, Daud lawan Goliat. Tetapi yang harus kita lihat dari mereka berdua, apakah yang mereka andalkan di dalam bertarung? Apakah yang menjadi kekuatan atau sandaran mereka di dalam bertarung? Tentu saja kita lihat bagaimana orang Filistin itu atau Goliat datang dengan piranti senjata yang sangat lengkap, ada pedang, ada tombak, ada lembing, bahkan dengan keperkasaan tubuhnya yang tinggi besar dan tidak sebanding dengan Daud yang begitu kecil. Apalagi senjata yang Daud punya juga, dia tidak pakai senjata-senjata besar seperti Goliat, hanya batu-batu kecil dengan ketapel atau umban di tangannya. Yang diandalkan oleh Goliat adalah senjata-senjata itu dan keperkasaan dirinya sendiri. Dalam hal ini memang dia tidak bertarung sendiri.
tapi dia mengandalkan piranti senjata dan kekuatan diri sendiri. Namun bagaimana dengan Daud? Daud mempunyai Tuhan yang maha besar dan didukung oleh Tuhan semesta alam yang maha besar. Ini yang menyebabkan dan kita lihat bahwa Daud juga tidak bertarung sendirian. Dia di pihak kekuatan Allah yang maha dahsyat. Dia bergantung dan bernaung di bawah lindungan Tuhan yang dahsyat itu. Dan karenanya dia berani dengan kekuatan iman yang dari Tuhan, dia berani mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuhnya itu ke dalam tangannya. Tuhanlah yang berperang, yang akan menyerahkan musuh-musuh itu ke dalam tangan orang yang beriman. Daud tidak bertarung sendirian, tapi dia bersama dengan Tuhan yang maha besar. Inilah kekuatan Daud. Dia tidak pernah bertarung sendirian, karena hubungannya yang begitu dekat, langgeng sekali dengan Tuhan. Dia rajin memuji Tuhan, bermazmur bersama dan bagi Tuhan. Dan ini yang menjadi power luar biasa dimiliki oleh Daud dalam bertarung. Pesan sabda Tuhan dari kisah Daud lawan Goliat adalah, jangan bertarung sendirian. Andalkanlah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang kerap bertarung sendirian cenderung akan mudah murung, mudah tersinggung dan tersandung. Contohnya adalah Goliat. Bukankah kalau kita mau baca narasi lengkap tentang bagaimana reaksi Goliat melihat Daud, dia menggunakan kata-kata yang begitu kasar, dia tersinggung karena musuh di hadapannya itu adalah begitu kecil, dia merasa dirinya itu sangat-sangat berkuasa, dan dia tersinggung, bahkan dia tersandung dengan kepongahannya sendiri, merasa dengan postur tubuh yang besar dan perkasa dia akan sanggup mengalahkan Daud yang sangat kecil itu. Dan karenanya kita lihat, dia bertarung sendirian, mengandalkan kekuatan diri sendiri, akhirnya mudah murung, tersinggung dan tersandung. Dan benar dia tersandung bahkan mati di tangan Daud oleh pertolongan Tuhan. Sementara Daud bertarung sambil terus terhubung dengan Sang Maha Agung, yang kekuatannya maha dahsyat, tidak terhitung dan tidak dapat diperhitungkan dengan perhitungan manusia. Manusia memperhitungkan Daud yang kecil tidak mampu melawan Goliat yang besar. Manusia memperhitungkan Daud tanpa piranti senjata akan mati habis-habisan oleh sang raksasa itu. Tetapi iman Daud adalah iman raksasa, iman yang besar, iman yang begitu dahsyat, sehingga dia terus bertarung bersama dengan Tuhannya, sehingga dia beroleh kemenangan. Karenanya jangan sekali-kali dan jangan pernah sekali-kali bertarung sendirian. Selain kita menyalahi kodrat kita yang tidak pernah bisa sendirian, apa-apa itu tidak bisa mandiri tanpa pertolongan Tuhan, maka kita juga perlu untuk yang kedua belajar bertarung bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, apa yang menjadi tantanganmu dan peperanganmu, mungkin peperangan batin, mungkin peperangan kedagingan, mungkin peperangan-peperangan lain dalam hidupmu, jangan pernah bertarung sendirian. Juga mungkin pertarungan dalam pikiranmu, battle in mind, yang menyebabkan kamu larut di dalam sebuah persepsi diri yang keliru, bahkan membuat kita menjadi terjebak oleh perfeksionistik mungkin, merasa diri sempurna, dan pikiran itu membuat kita tambah jatuh. Jangan pernah bertarung sendirian. Minta Tuhan beserta senantiasa, karena Dialah yang berperang dengan kekuatannya yang maha dahsyat. Ayo bersandar lagi kepadanya, ayo andalkan lagi Dia dalam pertarungan hidupmu. Apapun yang engkau hadapi, bersama dengan Dia, engkau akan kuat. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi, dan jangan pernah menyerah kalah pada keadaan. Amin.